Kak Desi. Halo Kak Daud. Halo adik-adik. Selamat pagi dan shalom. Apa kabar adik-adik di rumah? Puji Tuhan, luar biasa. Nah adik-adik, sudah siap untuk bersekolah minggu? Siap Kak Desi. Oke, untuk mengawali pagi hari ini, Tuhan telah memanggil kita semua untuk datang bersekolah minggu. Yuk kita menyanyi lagu Mana-mana Tuhan Panggil. Semuanya tenang, kita berdoa untuk merespon panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang selalu menjaga, melindungi kami, terkhusus pada hari ini Tuhan kami akan siap untuk melaksanakan ibadah kami. Meskipun ibadah kami ini secara online Tuhan, namun mohon berkati kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selama kita beraktivitas di rumah, tentunya kita akan sering berinteraksi dengan kakak, adik, mama, papa, dan lain-lain. Nah, karena itu adik-adik harus tetap selalu menjaga kerukunan. Ya, betul sekali. Tuhan Yesus cinta sama semua anak-anaknya yang selalu menjaga kerukunan. Jangan sampai kalian bertengkar karena hal-hal yang kecil. Mari kita nyanyikan satu pujian rukun cinta satu sama lain. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Di rumah, coba tarik nafasnya pelan-pelan. Tarik, tarik, lepas. Tepuk tangan. Nah, adik-adik, nafas yang tadi adik-adik rasakan, juga gerak yang adik-adik lakukan, begitupun dengan indera yang adik-adik boleh rasakan seperti mata, mulut, dan sebagainya, itu adalah bentuk dari berkat Tuhan. Dan untuk mensyukuri berkat Tuhan, mari kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, saat aku senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur bila syukur, susah atau senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik di rumah, kita akan berdoa untuk persembahan. Adik-adik ikuti kakak Desi yang berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang dapat kami rasakan melalui orang tua atau secara langsung. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan
persembahan. Berkati persembahan ini Berkati persembahan ini agar dapat agar dapat digunakan digunakan dengan baik dengan baik untuk pelayanan untuk pelayanan Tuhan. Tuhan. Ini doa kami Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Anak-anak, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama meskipun secara online. Dan pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, tolong tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan memahami maksud firman Tuhan untuk kehidupan kami, anak-anak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal.
Arti dari kedua belas batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teber. Anak-anak, kalian tadi telah menyaksikan video animasi bagaimana Tuhan berkuasa menyertai bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan ada 12 batu yang telah didirikan dari masing-masing perwakilan 12 suku bangsa Israel. Batu-batu yang didirikan di tengah sungai Yordan dan di Gilgal itu akan menjadi tanda pengingat bagi bangsa Israel ketika mereka melihat bagaimana Tuhan menyertai nenek moyang mereka menyeberangi sungai Yordan dengan selamat. Demikian juga dengan kita. Kita juga perlu mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan telah menolong kita di masa yang lalu. Yakin dan percayalah bahwa di masa sekarang maupun nanti Tuhan akan tetap menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Allah berkuasa menyertai bangsa Israel dan Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, meskipun mungkin dalam pemikiran bangsa Israel sangat sulit, tapi karena Allah yang begitu berkuasa dan Allah yang sangat mengasihi Yosua dan bangsa Israel, akhirnya Yosua dan bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Ya Kak Daud, seru sekali tadi cerita yang disampaikan oleh Kak Guru Sekolah Minggu. Kita bisa tahu bahwa Allah sungguh berkuasa. Mari kita menyanyi untuk merespon firman Tuhan. Allah kuasa. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, hapus segala masa. Allahku maha kuasa. Mari kita berdoa syafaat bersama. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terpuji namamu Tuhan, buat kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah meskipun secara online dari rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu boleh datang kepada kami hari ini. Kami boleh belajar dan kami boleh diingatkan selalu untuk mengingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah juga Tuhan kami selalu mau bersyukur atas kebaikan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan selalu menyertai anak-anak Tuhan dalam masa mereka bermain dan belajar. Jauhkanlah mereka Tuhan dari segala yang jahat. Lindungi mereka dengan kasih-Mu agar mereka boleh bertumbuh dengan baik. Dan terlebih lagi Tuhan, mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berkatilah dalam setiap pekerjaan orang tua mereka masing-masing. Biarlah apa yang mereka usahakan Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan keluarga anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, kami tetap percaya perlindungan kasih Tuhan menyertai kami selalu.
di hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Kak Desi dan Kak Daud berterima kasih kepada adik-adik yang sudah boleh mengikuti ibadah di hari ini. Dan jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah di minggu depan. Sebagai penutup ibadah kita pada hari ini, kita nyanyikan satu pujian betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indah